Halo siswa-siswi SMP Negeri 4 Langkerembong, apa kabar? Pada hari ini kita membicarakan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila menurut Darmo Diharjo SH sudah dikenal sejak zaman Majapahit abad ke-14. Terdapat dalam dua buku. Buku yang pertama, Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Buku yang kedua, buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta, Panca berarti 5 dan sila berarti sendi atau asas. Nah, Pancasila berarti 1. Batu sendi yang 5. 2. Pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancakrama. Dari kedua buku di atas, Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancakrama, yaitu 1. Dilarang melakukan kekerasan. 2. Dilarang mencuri. 3. Dilarang berjiwa dengki. 4. Dilarang berbohong. Dan yang kelima, dilarang mabuk minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun. Menurut Muhammad Yamin menjelaskan, Pancasila berasal dari kata panca berarti 5 dan sila berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Lalu, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/tahun 2000 tentang sumber hukum nasional
dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Lalu yang berikut, fungsi dan peranan Pancasila. Adapun fungsi dan peranan Pancasila, yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berfungsi memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berfungsi sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang terakhir, yang ketujuh, Pancasila sebagai modal pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolok ukur, arah, dan tujuan dari pembangunan. Siswa-siswi, demikian saja materi yang saya sajikan pada pertemuan ini, dan nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.